Aku pernah berpikir dia adalah di tengah hiruk pikuk lalu lintas. Pelabuhan tempat aku bisa berlindung dari angin. Tapi aku tidak menyangka, badai dalam hidupku, semuanya dibawa olehnya. Jia Huian, hari ini aku akan mengungkapkan semuanya kepadamu. Jika jauh di lubuk hati, kau masih memiliki sedikit tanggung jawab, dan masih peduli padaku dan anak kita, maka kau masih punya kesempatan untuk menyelamatkan pernikahan kita yang genting. Terserah kau saja. Kita akan bercerai. Apa kau yakin? Tentu saja aku yakin. Surat-suratnya sudah ditandatangani. Baru saja aku masih berpikir demi anak kita, untuk memberimu satu kesempatan lagi. Aku tidak menyangka kau sudah menandatanganinya. Artinya aku akan kembali ke identitasku sebagai pemilik firma hukum, dan mengelola bisnis grup, dan mitra senior yang baru. Sebagai bawahanku, harus mematuhi perintahku. Nona Sulung, Sepertinya kau sudah memutuskan. Apakah ini untuk Lei Weimu? Xian Xiaoyu, berhenti memfitnahku dan Lewe. Lihatlah dirimu. Setelah melahirkan anak, kau sama sekali tidak menjaga penampilan tubuhmu. Setiap hari kau berkeliaran tanpa riasan, dan kau punya banyak stretch mark di tubuhmu. Aku hanya tidak ingin hidup dengan wanita yang membosankan. Dan ceroboh seperti itu saja. Kau membawa anak ke firma hukum untuk membuat masalah. Untungnya, pengacara Lin bijaksana, dan tidak percaya rumor-rumormu. Sebaliknya dia mempromosikan kakak sulungku menjadi mitra di firma hukum Shen Group. Kakak sulungku, hatinya benar-benar hancur, dan dia tidak bisa terus hidup bersamamu, kakak ipar. Sebagai seorang pria, aku sangat memahami kakakku. Bagaimanapun juga, siapa yang ingin pasangannya dikhianati? Jia Huian, jadi kau pikir kau akan menjadi mitra senior firma hukum, dan bersama kekasih masa kecilmu, terbang bersama, dengan bersemangat. Kau ingin menceraikanku kan? Xian Xiaoyu, kau memfitnah reputasiku di belakangku, dan bahkan mencoba untuk menghancurkan masa depanku. Sama sekali tidak mungkin. Aku akan menghabiskan sisa hidupku dengan wanita jahat sepertimu. Tentu saja, setelah perceraian, hak asuh anak akan menjadi milikku. Ibu anak itu haruslah masuk akal. Tidak sepertimu, wanita jahat. Kau adalah seorang pengacara. Kau seharusnya mengerti bahwa untuk anak yang belum genap sebulan, hak asuh seharusnya milik ibu. Mengenai masa depanmu, kalau saya bilang, aku ke firma hukum untuk rekomendasi ke pengacara Lin, agar kau mengambil alih. Apa yang akan kau katakan saat itu? Xian Xiaoyu, berhenti bersikap munafik. Kakak ipar, cukup sudah. Aku tahu persis apa yang bisa kau lakukan, bukan? Kau sarankan kakakku promosi lewat pengacara Lin. Jika kau punya kemampuan sehebat itu, apakah kakakku masih akan mendukungmu selama ini? Kakak ipar, kau tidak akan mengatakan bahwa jika kakakku tidak mengikuti keinginanmu, kau masih bisa membuat pengacara Lin mencabut keputusannya, atau bahkan memecat kakakku kan? Kau benar. Aku memang punya kekuatan itu. Xian Xiaoyu, setelah bertahun-tahun menikah, aku benar-benar tidak menyadari bahwa kau begitu humoris. Baiklah, kalian tiga bersaudara benar-benar luar biasa. Aku setuju untuk bercerai. Mulai sekarang, kita berpisah jalan. Perjanjian perceraian. Tunggu. Hanya bercerai tidak akan cukup. Kau harus pergi tanpa apa-apa. Uang kakakku. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Ini adalah perjanjian tambahan. Tanda tangani saja. Kalian tiga bersaudara, benar-benar sarang serigala, tak tahu berterima kasih. Aku bekerja sangat keras untuk keluarga ini. Berkorban selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, kau ingin aku pergi tanpa apa-apa. Xian Xiaoyu, selama kau bersedia menandatangani perjanjian ini, kakakku tidak akan memperebutkan hak asuh anak. Bagaimanapun juga, kau sudah belajar hukum kan? Bagaimana bisa seorang pengangguran, ibu rumah tangga tanpa alamat, bersaing dengan kakak kami? Seorang pengacara berprestasi. Lagi pula di masa depan, hak asuh anak akan berada di tangan siapa? Masih belum pasti. Kaulah yang menginginkan perceraian. Setiap benda di rumah ini dibeli oleh kakakku. Apa hubungannya denganmu? Kami juga tidak tahan melihat kakak kami merugi. Makanya kami paksa kamu tanda tangan. Barang-barang milik keluarga Jiamu. Baiklah. Lalu di rumah ini, barang apa saja yang milik keluarga Jiamu? Bahkan sepotong kotoran tikus di rumah ini, semuanya milik keluarga Jiaku. Kakakkulah yang di firma hukum, bekerja tanpa lelah untuk mencapai semua ini. Xian Xiaoyu, selama bertahun-tahun kau tidak bekerja. Yang kamu lakukan cuma santai di rumah setiap hari. Aku menafkahimu. Apalagi yang membuatmu tidak puas? Mengenai anak itu, aku akan memberimu 300 yuan sebagai tunjangan setiap bulan. Itu cukup untuk kau dan anak itu hidup. 300 yuan. Sebagai seorang ayah, bagaimana kau bisa tega mengatakan itu? Satu kaleng susu formula anak, harganya lebih dari 500 yuan. Kakak ipar berhentilah menghitung. Jika susu formula tidak cukup, menyusui saja anak itu. Ars itu sehat. Cepat tanda tangani. Lalu bawa anak itu dan pergi. Kakakku akan segera dipromosikan menjadi mitra senior di firma hukum Shen Group.
Mulai sekarang firma hukum itu akan menjadi milik keluarga kita. Perbedaan antara kami dan kau, ibarat langit dan bumi. Berangkat, pergi ke keluarga Jiang untuk menjemput Nona Sulung Shen. Jia Huaian, letakkan tanganmu di hati nuranimu sendiri dan tanyalah dirimu. Barang-barang di rumah ini benar-benar tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa hubungannya dengan Kusen Xiaoyu? Shen Xiaoyu, kakakku benar. Bahwa aku Jia Huaian telah mencapai posisiku hari ini. Berdasarkan bakat dan pengetahuanku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Bagus, sangat bagus. Kau bertahun-tahun di firma hukum Shen Group. Dividen yang diberikan Shen Group kepadamu, saham yang mereka berikan kepadamu, memungkinkanmu membeli rumah terbaik, mobil terbaik, mengirim kedua adik laki-lakimu ke luar negeri untuk belajar, bahkan mendukung mereka memulai bisnis setelah pulang ke sini. Pada akhirnya, kau bilang itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan aku Shen Xiaoyu. Baiklah. Ini hanya sebuah perjanjian bukan? Aku akan menandatanganinya. Perjanjian perceraian. Paman Lin, aku akhirnya bercerai juga. Datanglah ke keluarga Jia. Laksanakan syarat-syarat tambahanku. Nona Sulung, Aku sudah tahu ini akan menjadi hasilnya sejak sejak lama. lama. berkendara lebih cepat rumah keluarga Jia. Jia Huaian, Jia Yanli, Jia Xiyuan. Kalian akan menyesali tindakan hari ini. Menyesal. Shen Xiaoyu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau belum gila kan? Ya kakak ipar, berhentilah berpura-pura. Berpura-pura terlalu lama, dan tidak ada yang akan percaya padamu. Pengacara Lin pasti ada di sini, kakak. Pengacara Lin pasti datang sendiri untuk memberimu surat penunjukan. Aku tahu dia akan menghargaiku. Ya pengacara Lin langsung umumkan bahwa kakak mengambil alih posisinya. Menebak-nebak itu sangat merepotkan. Cepat undang mereka masuk. Bukankah semuanya akan jelas saat itu? Benar. Cepat buka pintunya. Tak terduga, kau ibu rumah tangga ini. Pada saat kritis, pikiranmu tidak keruh. Kakak-kakak Liu Wei ada di sini. Jadi kau adalah Liu Lewei. Bagaimana Nyonya Jia mengenal saya? Liu Wei, kenapa kau di sini? Tentu saja saya datang untuk memberi selamat. Huayan, pengacara Lin secara khusus menginstruksikan saya untuk menyiapkan surat pengangkatan ini untuk Anda. Mulai sekarang Anda akan menjadi firma hukum kita, mitra senior. Kakak, mulai sekarang keluarga kita akan makmur bukan? Selamat Huayan. Anda akhirnya mencapai keinginan Anda. Hari ini keluarga kita merayakan berkah ganda. Kakak tidak hanya mencapai promosi yang diinginkannya, tetapi dia juga bercerai dengan ibu rumah tangga yang hanya makan tanpa berkontribusi. Ini benar-benar peristiwa yang menggembirakan. Apa? Huayan, Anda dan istri Anda bercerai. Liu Wei, ini semua karena Shen Xiaoyu ini. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia bersikeras untuk menceraikanku. Perjanjian perceraian sudah ditandatangani barusan. Besok kita bisa pergi ke kantor urusan sipil untuk menyelesaikan prosedur. Liu Wei, setelah mencampakkannya, kita bisa menghidupkan kembali cinta takdir kita hingga usia tua. Sangat menjengkelkan. Mengapa mengatakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu? Begitu banyak orang yang menonton. Kakak Liu Wei, kita semua keluarga, kau dan kakakku. Itu adalah aliansi yang kuat. Kau harus lebih banyak membantuku. Tidak seperti ini. Shen Xiaoyu yang ceroboh, yang hanya menyebabkan masalah bagi kami. Ya kakak Liu Wei tidak baik. Ini kakak ipar. Semuanya bukankah kalian merayakan terlalu cepat, hanya berdasarkan pernyataan sepihaknya? Kalian semua mengira Jia Huaian bisa menjadi mitra senior. Shen Xiaoyu, apa maksudmu? Liu Wei adalah orang yang kucintai. Aku sudah menikah denganmu bertahun-tahun, bekerja tanpa lelah tanpa keluhan. Dan pada akhirnya, wanita ini adalah orang yang kau cintai. Jia Huaian, kau benar-benar membuatku jijik. Aku pasti buta sebelumnya, sampai jatuh cinta pada bajingan sepertimu. Kau, Huayan, jangan terlibat dengan orang-orang yang tidak relevan dan membawa nasib buruk. Bisnis utama kita lebih penting. ya kakak, urusan bisnis itu penting. Shen Xiaoyu itu bodoh. Jangan perhatikan dia. Wanita seperti dia, pantas ditinggalkan. Bisnis, baiklah. Kalau begitu mari kita bicara bisnis. Liu Lewei, kau hanyalah asisten hukum kecil di firma hukum Shen Group. Kau punya hak apa gantiin pengacara Lin untuk mengumumkan surat penunjukan baru?
Xiao Yu, Anda sudah jadi ibu rumah tangga 10 tahun lebih. Jadi tentu saja Anda tidak akan tahu. Aturan bagi kami para pekerja kantoran. Pengacara Lin sangat sibuk setiap hari, tanpa waktu. Surat pengangkatan sekecil ini, secara alami diberikan kepada saya. Begitukah? Kalau begitu aku sarankan kau, untuk menelepon dan mengonfirmasi lagi, apakah dia benar-benar memintamu untuk mengumumkan penunjukannya. Kakak ipar, bisakah kau berhenti menyombongkan diri di sini? Kau hanya seorang ibu rumah tangga. Hak apa yang kau miliki untuk mengkritik surat penunjukan kakakku? Firma hukum Shen Group, firma hukum sebesar itu. Bisakah mereka berbohong kepada kami? Tepat sekali. Lagi pula, kakak Lewe adalah milik firma hukum Shen Group, mitra senior, asisten pribadi. Dia yang bertanggung jawab atas orientasi karyawan. Jika pengacara Lin tidak setuju, apa mungkin Kak Lewe dapat surat penunjukan itu? Apa kau pikir bekerja semudah itu? Seperti kau memasak. Shen Xiaoyu, apakah kamu iri dengan kesuksesanku? Huayan, jangan marah. Menurutku Shen Xiaoyu hanya cemburu pada Anda. Sepanjang hidupnya, dia hanya berkutat dengan urusan dapur. Perspektifnya menjadi sempit. Lewe, kamu telah dianiaya. Jangan pedulikan yang seperti itu. Seorang ibu rumah tangga biasa. Saya tahu. Xiaoyu, saya dengan tulus menasihati Anda. Setelah bercerai pergilah keluar dan lihatlah lebih banyak. Lihatlah betapa luasnya dunia luar. Betapa luasnya. Perbaiki diri Anda. Agar Anda tidak tetap bodoh. Itu benar. Aku sudah menjadi ibu rumah tangga. Bertahun-tahun, mengurus seluruh keluargamu. Aku pasti sudah gila. Lewe, jangan buang-buang kata untuknya. Mitra penerus, ini adalah peristiwa yang sangat membahagiakan. Mari kita keluar bersama dan merayakannya dengan layak. Baiklah, Pergi. Pengacara Lin. ini panggilan pengacara Lin. Dia pasti ingin bertanya kepada saya. Surat pengangkatan itu sudah saya kasih. Huayan, sepertinya pengacara Lin sangat menghargai Anda. Angkatlah, angkat teleponnya. Kakak Lewe, nyalakan pengeras suara. Besarkan volumenya, biarkan si tidak tahu berterima kasih ini. Ibu rumah tangga. Mendengarkan baik-baik dan jelas. Baiklah, halo pengacara Lin. Ini saya di Huayan. Tidak, saya di rumah pengacara Jia. Apa kamu mencoba untuk mengumumkan penunjukan personel lebih awal untuk mencari muka dengan pemimpin baru? Tidak, bukankah Anda mengatakan bahwa hari ini akan menjadi pengumuman pengangkatan mitra senior yang baru? Apa kamu tidak mengerti? Aku bilang aku akan mengumumkannya secara pribadi. Bagaimana kamu bisa bekerja sebagai asisten? Maaf pengacara Lin, itu kesalahan saya. Saya melewati batas. Aku akan segera ke sana. Baiklah, Lewe, mendengar nada bicara pengacara Lin. Mengapa dia terdengar sedikit marah? Ya kakak Lewe, tidak akan ada masalah kan? Mungkinkah surat penunjukan ini bukan untuk kakak laki-lakiku? bagaimana mungkin? Sebenarnya ini salah saya. Saya mendengar Huayan akan menjadi mitra penerus. Dan saya terlalu bersemangat. Saya bergegas datang untuk memberitahu Anda kabar baik. Dan saya lupa bahwa pengacara Lin sebenarnya telah menginstruksikan bahwa dia akan datang secara pribadi. Dia sedang dalam perjalanan sekarang. Apel, pengacara Lin datang secara pribadi untuk memberiku surat pengangkatan. Ini adalah kehormatan yang luar biasa. Ya benar. Pengacara Lin benar-benar menghargai kakak laki-laki kami. Mulai sekarang keluarga kita akan masuk ke kalangan atas. Tentu saja, Huayan sekarang adalah firma hukum kita. Pengacara utama, kemampuannya sangat hebat. Dia adalah orang yang paling menjanjikan untuk menggantikan pengacara Lin. Jika pengacara Lin tidak menghargainya, siapa lagi yang akan dia hargai? Kau dengar itu Shen Xiaoyu? Kakak laki-lakiku benar-benar cakap. Memiliki seorang mitra dari firma hukum Shen Group. Secara pribadi menyerahkan surat penunjukan. Apa kau tahu artinya? Ini berarti kakak sulungku akan menjadi pemimpin. Mulai sekarang di Jiangchen, dia akan menjadi sosok yang bisa membalikkan dunia. Jangan terbawa suasana kalian semua. Tolong pikirkan baik-baik. Alasan Lin Xixiao datang adalah karena dia menerima instruksi dari firma hukum Shen Group. Bos di balik layar. Itu tidak ada hubungannya dengan Jia Huayan. Apel, bos di balik layar. Kantor hukum grup Shen. Kapan punya bos di balik layar? Mengapa aku tidak tahu tentang itu? Saya juga belum pernah mendengarnya. Siapa bos ini? Bos di balik layar firma hukum Shen Group adalah aku, Shen Xiaoyu. Kakak ipar, kau benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Kau tidak berhalusinasikan. Tepat sekali. Apa kau tahu apa itu, bos? Anda tidak perlu menonton terlalu banyak film pendek. Shen Xiaoyu. Dulu aku berpikir, kamu hanya bodoh. Aku tidak menyangka, kamu tidak hanya bodoh, tapi juga membual sekarang. Xiaoyu, Anda tidak mungkin bodoh selama 3 tahun setelah melahirkan kan? Atau Anda dicampakkan oleh Huayan? Tidak bisa mengatasi guncangan dan menjadi gila. Lewe, kamu benar. Orang gila. Tidak bisa menangani rangsangan bukan? Baiklah. Kalau begitu hari ini, kita akan ikut bermain dalam sandiwara kamu, Shen Xiaoyu. Oh tidak.
Aku seharusnya memanggilmu Presiden Shen, pengacara senior Shen. Bos Shen, bolehkah aku bertanya apakah kamu akan mengeluarkanku dari kantor hukum grup Shen? Apa kau akan juga membatalkan kerjasama antara firma hukumku dan Shen Group, dan membuat si tidak tahu berterima kasih ini berlutut dan memohon padamu? Dan juga, apa kau akan membuat kami berdua pergi bersama untuk membersihkan toilet? Kalau begitu Bos Shen, bagaimana Anda akan menghadapi saya? Anda tidak akan membuat saya diarak di jalanan kan? Teruslah tertawa. Tertawalah lebih keras. Ketika Ling Xixiao tiba, kalian tidak akan bisa tertawa lagi. Firma hukum Shen Group, mitra senior, pengacara Lin telah tiba. Kehadiran terhormat pengacara Lin membawa kehormatan bagi rumah kami yang sederhana. Jia Huai'an, aku di sini hari ini untuk urusan resmi. Liu Liwei, surat kuasa untuk mitra baru yang ku minta kamu siapkan di mana? Pengacara Lin, surat pengangkatan ada di sini. Saya sudah lama bersiap. Jia Huai'an, sebagai anggota firma hukum Shen Group, mitra senior, hari ini saya mengumumkan kepada Anda, penunjukan personel Anda, mempertimbangkan perkembangan jangka panjang firma hukum Shen Group. Kami secara khusus menunjuk Jia Huai'an setelah pensiunnya Lin Xixiao, dan secara khusus mengangkat Anda sebagai firma hukum Shen Group, mitra senior. Terima kasih pengacara Lin atas bimbingan Anda. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Huai'an, selamat. Anda akhirnya mendapatkan apa yang Anda inginkan. Kakak selamat, pengacara Lin. Untung kau tiba tepat waktu. Wanita ini, dia memfitnahmu dan menghina kakakku dan mencemarkan nama baik firma hukum kami. Tepat sekali. Dia juga bilang kakakku tidak layak untuk posisinya. Dia juga bilang dia tidak pantas menjadi mitra baru Shen Group. Dia juga mengaku sebagai bos yang baru diangkat. Yan Li, di atas pengacara Lin, pasti tidak mungkin ada bos. Pasti Shen Xiaoyu, ibu rumah tangga ini, mengada-ada. Sekarang melihatnya saja membuatku muak. Tepat sekali. Jangan bicarakan itu lagi. Hal yang paling mendesak adalah bagi kita untuk memberikan Huai'an dengan layak perjamuan suksesi. Ya, mari kita pergi ke hotel terbaik di Jiangcheng. Dan tolong pengacara Lin Anda harus hadir. Mengapa kalian semua terburu-buru? Nona Shen tidak salah. Sebelumnya, saya tidak punya atasan di atas saya, tapi sebentar lagi, seorang bos baru akan tiba. Firma hukum Shen Group akan sepenuhnya dikelola oleh bos baru. Kamu Jia Huai'an harus mematuhi bos baru secara implisit. Apel, bos baru. Kapan ini terjadi? Mengapa aku tidak tahu tentang itu? Benar pengacara Lin. Apa latar belakang bos baru ini untuk bisa melewati Anda dan langsung menjadi penerus? Mungkinkah Shen Xiaoyu benar-benar bosnya? Kalian semua benar. Shen Xiaoyu memang bos baru dari firma hukum Shen Group kami. Dia Shen Xiaoyu cuma kerja rumah aja, seorang ibu rumah tangga. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi bos kantor hukum grup Shen? Pengacara Lin, apa Anda salah? Dia hanya seorang ibu rumah tangga. Dengan hak apa dia bisa menjadi kantor hukum kita, pemimpin? Diam, firma hukum Shen Group selalu menjadi bisnis luar keluarga Shen. Shen Xiaoyu adalah bos Shen Group, satu-satunya darah daging. Dan dengan demikian firma hukum Shen Group, satu-satunya pewaris. Dia mengambil alih sebagai bos. Siapa yang berani menolak? Apel, mantan istriku, sebenarnya adalah nona muda keluarga Shen. Dan keluarga Shen, satu-satunya pewaris. Aku sudah mengatakannya. Kalian akan membayar harga atas tindakan kalian. Kakak ipar, kita ini keluarga. Bagaimana bisa kau menyembunyikan identitas bosmu? Selama bertahun-tahun, kau menipu kami. Ini pengkhianatan. Kau harus memberi kami kompensasi yang layak. Tepat sekali. Kau menganggap kami ini apa? Kau bahkan tidak menganggap kami serius. Kau harus memberi kami kompensasi yang layak atas hati kami yang terluka. Kalian sekeluarga, benar-benar tidak tahu malu. Apa kalian belum mengerti? Alasan aku menyembunyikan identitasku adalah untuk menjaga harga diri Jia Huai'an yang menyedihkan. Kau gila. Peduli. Kau bicara begitu muluk. Jia Huai'an, kau belajar dengan giat bertahun-tahun untuk meninggalkan pegunungan. Aku mengagumi kemampuanmu dan bersedia mendukungmu dari balik layar. Aku ingin menunggu sampai suatu hari kau bisa berdiri sendiri sebelum memberitahumu identitas asliku. Tak disangka, kejutan yang aku bangun selama bertahun-tahun justru akan menghasilkan pengkhianatanmu dan penghinaan saudara-saudaramu. Aku akhirnya melihat dengan jelas sifat asli keluargamu yang menjijikan. Lin Xixiao. Ya bos baru saja memerintahkan. Mulai hari ini, aku tidak ada hubungan dengan keluarga Jia. Semua masalah keluarga Jia di masa depan akan ditangani secara ketat sesuai prosedur. Ya. Jia Huai'an, Paman Lin mengakui kemampuanmu. Selama kau masih bersedia untuk bekerja di bawah Paman, kau masih bisa menjadi
Mitra senior. Liu Leiwei, kau terlibat dalam hubungan tidak pantas di dalam firma hukum. Kau segera dipecat. Dan kalian berdua, Jia Xiyuan, Jia Yanli. Kakak ipar, saya dibesarkan oleh Anda, adik kandungmu sendiri. Mulai sekarang kalian dilarang menggunakan nama perusahaan kami untuk menipu dan memperdaya firma hukum kami. Tak akan ada hubungan lagi dengan kalian. Tidak, kakak ipar Anda tidak bisa melakukan ini. Tanpa dukungan keluarga Shen, perusahaan saya akan bangkrut. Kita adalah keluarga. Itu karena saya masih muda dan bodoh sebelumnya. Tolong maafkan saya. Benar kakak ipar, apakah Anda mencoba memaksa kami ke jalan kehancuran? Selama bertahun-tahun ini, kau telah menggunakan nama firma hukum Shen Group untuk menipu di mana-mana. Aku justru mempertimbangkan hubungan kita yang sudah bertahun-tahun. Aku tidak memasukkanmu ke daftar hitam. Kakak, lihat dia. Shen Xiaoyu ini dia sudah gila. Ya kakak, tolong cepat bujuk dia. Dia akan membuat keluarga kita hancur dan musnah. Huayan, tolong cepatlah memohon untuk istrimu. Jelaskan saja padanya bahwa di antara kita berdua, itu benar-benar tidak bersalah. Kamu tidak bisa membiarkan ini membuatku kehilangan pekerjaanku. Xiaoyu, Kau masih berani membuka mulut dan memohon padaku. kau benar-benar berani memukulku. Jika bukan karenamu menyembunyikan identitas aslimu dari kami, kami seharusnya menjadi keluarga yang sangat bahagia. Lagi pula, sekarang kami bahkan punya anak. Bahkan jika kau tidak memikirkan keluarga ini demi anak, itu seharusnya cukup. Sekarang kau ingat bahwa kita punya anak. Kau dan Liu Leiwei. Ketika kalian berdua terlibat, apakah kau ingat bahwa kita punya anak? Kemarilah, buka matamu dan lihat. Apa ini? Setelah aku melahirkan, kau memberiku sampah semacam ini. Kasih sayangmu, murahan dan munafik. Urusi dirimu sendiri. Ayo pergi. Kakak ipar, Xiaoyu. Kakak ipar, Xiaoyu. Kakak ipar, Xiaoyu. Pergi dari hadapanku. Kamu sudah keterlaluan. Apa yang kau lakukan? Lewei, kau baik-baik saja. Huayan, aku kehilangan pekerjaanku. Gak ada yang bisa diandalkan. Aku takut. Tidak ada kantor hukum yang berani mempekerjakanku. Apa yang akan aku lakukan sekarang? Kakak, tolong cepat selamatkan saya. Semua kolaborasi perusahaan saya telah dibatalkan. Sekarang saya harus membayar sejumlah besar denda ganti rugi. Para penagih utang semua memblokir pintu masuk. Kakak, tolong cepat pikirkan solusinya. Shen Xiaoyu, kau berhenti di situ. Apa yang akan kau lakukan? Tidak apa-apa Paman Lin. Dia tidak bisa membuat masalah apapun. Shen Xiaoyu, apa kau masih punya hati nurani? Ya, kami memang sebelumnya mengkritikmu dan memerintahmu, membuatmu mengurus seluruh keluarga kami. Tapi, kami juga sudah meminta maaf padamu. Apa kau harus memaksa kami ke jalan buntu? Lagi pula, Lei Wei dan aku adalah kekasih masa kecil. Tidak ada apa-apa di antara kami. Yan Li dan She Yuan masih muda dan tidak tahu apa-apa. Tidak bisakah kau bersabar saja? Tepat sekali. Jia Huayan, keluarga tak tahu berterima kasih. Ketika kau memaksa bos ke jalan buntu, apakah kau pernah memikirkan hati nuranimu sendiri? Kau menggunakan anak itu untuk mengusir bos tanpa apa-apa. Sudahkah kalian merenungkan diri sendiri? Aku, Jia Huayan, sekarang memintamu untuk kembali ke posisimu. Jika tidak, aku akan memecatmu. baiklah, kantor hukum tak berperasaan seperti ini. Jika kau ingin memecatku, pecat saja. Saya Jia Huayan, tidak akan bekerja di sini lagi. Ayo pergi, pergi. Bos, setelah bertahun-tahun ini, kau menikahi orang tak tahu berterima kasih ini. Aku benar-benar merasa itu tidak sepadan untukmu. Oleh karena itu, aku membayar harganya. Atas tindakan salahku, lupakan saja. Ayo pergi. Maaf Huayan, ini semua salahku karena melibatkan kalian semua. Kakak Lewei, ini bukan salahmu. Ini semua salah Shen Xiaoyu yang dingin itu. Anda dan kakak laki-laki saya hanya saling mencintai. Apa salahnya itu? Shen Xiaoyu menyembunyikan identitasnya hanya untuk membuat kita jijikkan. Sebenarnya aku punya ide. Mungkin bisa menjatuhkan Shen Xiaoyu? Ayolah. Itu ide yang bagus. The film Tidak was hanya bisa membuat Shen Xiaoyu translated and sepenuhnya narrated keluar by dari M Shen Group, Media. tapi juga bisa mengembalikan kualitas hidup kita yang semula. Huayan, bagaimana menurutmu tentang ide itu? Menurutku ini ide yang bagus. Karena Shen Xiaoyu adalah yang pertama memutuskan hubungan. Kalau begitu jangan salahkan kami, karena tidak sopan. Jia Huayan ini, dia benar-benar mengundurkan diri. Tak disangka dia seperti itu pada Liu Leiwei itu. Setidaknya dia masih ada rasa hubungan baik. Tidak kusangka, dia bisa sejauh itu. Kita sudah menikah bertahun-tahun, namun perasaan kita tidak sedalam perasaannya pada Liu Leiwei. Tidak pantas bersedih karena pria seperti itu. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Tuan Shen, pengacara Lin. Sesuatu telah terjadi di firma hukum kami. Ini adalah firma hukum. Mengapa kalian begitu gelisah? Tingkah laku macam apa ini? Jangan khawatir apa yang terjadi. Bicaralah pelan-pelan, para pengacara di firma.
Semuanya mengundurkan diri secara massal. Sekarang sudah kekacauan total. Kau harus segera pergi melihat. Apa? Kenapa kamu yang satu-satunya magang yang tersisa? Di mana yang lain? Mereka semua pergi ke lobi. Saya sedang menelepon pengacara lainnya. Teruslah menelpon. Semuanya tenanglah. Semuanya, tolong tenang. Saya adalah mitra di firma hukum Shen Group. Jika ada yang punya pertanyaan, katakan padaku. Ada apa dengan firma hukum Anda? Kami sudah membayar deposit. Sekarang para pengacara tidak bisa ditemukan. Benar, kami semua sudah menandatangani kontrak. Tapi sekarang semua orang sudah kabur. Kau adalah firma hukum berhati hitam. Bayar. Bayar. Semuanya, tolong tenang. Kalian semua tenanglah. Biarkan aku memberitahumu. Kami dari tim investigasi. Di mana penanggung jawab firma hukum Anda? Halo. Saya adalah penanggung jawab firma hukum Shen Group. Bolehkah saya bertanya apa masalahnya? Paman Lin. Aku tahu paman ingin melindungiku. Tapi aku sudah dewasa. Aku tidak bisa dilindungi paman seumur hidupku. Beberapa hal harus kuhadapi sendiri. Halo. Saya adalah kepala firma hukum ini. Kami menerima laporan yang menyatakan bahwa firma hukum Anda terlibat dalam kegiatan penipuan. Apakah itu benar? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Firma hukum Shen Group kami selalu mengutamakan integritas. Saya jamin, saya akan memastikan firma hukum ini kembali beroperasi sesegera mungkin dan mengatur pengacara untuk mengambil alih kasus-kasus ini. Saya harap Anda menepati janji Anda. Waktu kamu cuma 2 jam. Bos, aku akan menelepon firma hukum sekarang. Pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Lin Sisio. Jangan buang-buang usahamu. Mereka tidak akan menjawab panggilanmu. Anda harus memikirkan firma hukum. Dan kemana Anda akan pergi setelah bangkrut? Jia Huian Jia Siyuan Liu Lewei. Seperti yang kuduga kalianlah yang berada di balik kekacauan ini. Bagaimana jika itu kita? Semuanya keluar. Selama jam kerja, meninggalkan pekerjaan, apakah kalian masih menginginkan gaji kalian? Jia Huian, dengan apa sebenarnya kau mengancam mereka? Pengacara Lin, aku sudah orang yang sudah mengundurkan diri. Apa yang bisa aku gunakan untuk mengancam mereka? Keadaan sudah sampai pada titik ini. Berapa lama lagi kalian tutupin? Bos, pengacara Jia menyebarkan kabar, mengatakan bahwa jika kita tidak bekerja sama dengan mogok kerjanya, dia akan memasukkan kita semua ke daftar hitam. Anda juga tahu, pengacara Jia adalah mitra berikutnya di firma hukum kita. Jika kita melawannya, itu seperti telur membentur batu. Kita masih punya keluarga, tua dan muda untuk dinafkahi. Jia Huian, kau benar-benar mengancam semua orang. Apakah kau pantas disebut manusia? Pengacara Lin, kau sudah hampir pensiun. Urusan firma hukum, kau tidak seharusnya ikut campur. Ini hanya tindakan sementara. Jia Huian berhenti bicara omong kosong. Sebutkan syarat-syaratmu. Baiklah, selama kau segera mengundurkan diri sekarang dan berikan posisi bos kepadaku, aku jamin akan segera menyelesaikan masalah. Mendesak firma hukum. Bagaimana? Betul sekali kakak ipar. Selama kamu menandatangani ini, perjanjian pengalihan akuitas, dan mundur sebagai kepala firma hukum. Menyerahkan firma kepada kakak laki-lakiku. Jangan khawatir, aku akan meninggalkanmu sejumlah uang. Bagaimanapun aku tidak seperti kau yang begitu tidak berperasaan. Kita adalah suami istri bagaimanapun juga. Meskipun kita bercerai, aku tidak akan membiarkanmu berakhir dengan penampilan yang begitu buruk. Aku membenci. Hentikan ketulusan palsumu. Untuk bajingan dan bejat sepertimu. Sentimen macam apa yang bisa dibicarakan. Dan kau masih ingin mengambil semua saham. Aku benar-benar menolak. Lin Sisio, ini antara aku dan Xiao Yu. Masalah keluarga. Dasar orang tua bangka. Untuk apa kau ikut campur? Tepat sekali Pak Tua. Kamu orang luar. Hak apa kamu berteriak pada kakak laki-lakiku? Shen Xiao Yu, kamu harus belajar menerima nasibmu. Menyerahkan firma hukum kepada kakak laki-lakiku adalah satu-satunya cara untuk menghasilkan lebih banyak. Xiao Yu, kau sama sekali tidak boleh memberikan firma hukum ini kepada orang yang begitu tercela. Firma hukum ini adalah hasil kerja keras seumur hidup Shen Group. Jangan hancurkan hati Shen Group. Tapi Paman Lin, firma hukum ini masih punya begitu banyak karyawan yang menunggu untuk makan. Jika aku hanya demi mempertahankan posisiku sendiri, mengabaikan mata pencarian semua orang, maka aku dan para bajingan ini, apa bedanya? Perjanjian ini akan kutandatangani. Ketua. Tunggu. Guru Chen. Anda tidak bisa menandatangani itu. Kamu ini apa? Datang ke sini untuk bergosip dan mengkritik. Orang ini terlihat agak familiar. Halo, boleh saya tahu Anda siapa? Halo Presiden Shen, saya seorang pengacara. Secara kebetulan saya tidak sengaja mendengar percakapan Anda. Karena Jia Huian tidak bersedia menerima komisi kantor hukum, maka saya akan mengambilnya. Saya jamin penyelesaian yang efisien. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Kakakku adalah pengacara andalan firma ini.
Kasus-kasus besar semuanya berebut agar dia menanganinya. Kamu sampah tak dikenal. Apa kamu membandingkan dirimu dengan kakak laki-lakiku? Kamu sebaiknya pergi saja. Kami tentu saja tidak mempercayaimu. Tuan, terima kasih atas kebaikan Anda. Namun, Presiden Shen, mohon yakinlah. Saya adalah kepala pengacara federal. Ini adalah resume saya. Dengan kemampuannya, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi asisten saya. Kau cukup sombong. Di dunia ini, tidak ada yang memiliki kekuatan untuk menghina Jia Huai'an. Huayan jangan marah. Dia hanyalah orang tak dikenal. Aku belum pernah di industri ini mendengar namanya. Tidak pantas marah padanya. Bodohnya, Tuan Gu, aku tahu kau berusaha membantuku. Tapi masalah ini bukan hal kecil. Kau sebaiknya tidak ikut campur dalam situasi rumit ini. Tunggu. Kau Gu Yichen. Tepat setelah memasuki industri dan sudah memenangkan gugatan paling sulit menjadi legenda. Aku sudah lama mendengar reputasimu. bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi Gu Yichen? Benar-benar dia. Aku menemukan fotonya. Dia memang Gu Yichan. Berikan padaku. Kamu dan orang ini terlihat sekitar 70% mirip. Tapi kamu pasti meniru dia untuk menipu dan memperdaya. Masih tidak percaya saya Gu Yichen? Kalau begitu saya akan membuktikannya kepada Anda. Ini adalah izin pengacara saya. Ini adalah resume saya. Anda bisa memeriksanya dengan bebas. Ini pasti palsu. Coba kulihat. Dia benar-benar Gu Yichan. Ini luar biasa. Dengan bantuan Tuan Gu, komisi firma hukum bisa diselesaikan. Apalagi yang perlu dikhawatirkan semuanya. Cepat kembali bekerja. Betul, ayo pergi. Ayo kembali bekerja. Tunggu. Tidak ada yang diizinkan pergi. Kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Aku sudah di sini sepanjang pagi. Membuang-buang seluruh pagi. Apakah kamu tahu betapa berharganya waktuku? Tuan Li, saya sangat menyesal. Hari ini firma hukum kami mengalami insiden sementara. Aku tidak peduli insiden apa yang kamu alami. Aku dengar kamu akan memecat pengacara Jia. Aku ingin mengakhiri kontrakku denganmu. Shen Xiaoyu, jika kamu bijaksana hari ini, aku masih bisa membantumu mengamankan bisnis Tuan Li. Kalau tidak, Kenapa? siapa kamu? Saya adalah pengacara baru yang mengambil alih kasus Anda. Mulai sekarang kasus Anda akan ditangani oleh saya. Dengan hak apa kamu yang bertanggung jawab? Aku hanya ingin tahu sekarang. Waktuku yang berharga. Pagi. Bagaimana kamu akan mempertanggungjawabkannya? Alasan Anda menunggu sepanjang pagi adalah karena kesalahan Anda akan menyebabkan 300 miliar. Nilai pasar langsung menguap. Bisakah kamu menghentikan semua ini? Tentu saja saya bisa. Namun saya ingin biaya pengacara 35%. Tidak mungkin. Pengacara lain hanya mengenakan 10%. Pengacara Jiamu hanya meminta 15%. Pengacara Jia membantu Anda selama beberapa bulan, tetapi tidak ada efek sama sekali. Dia ada di sini. Anda bisa memintanya menjadi konsultan hukum Anda. Sekarang aku hanya ingin tahu, apakah kamu akan bersikap ramah kepada musuh-musuhku, seperti kamu kepadaku? Ini sudah sangat ramah. Baiklah, 35% saja. Siapkan kontraknya. Aku suka auramu. Aku benci mereka. Pengacara yang patuh. Tidak berguna. Aku akan menandatangani kontraknya. Tuan Li, Pengacara hebat. Jika seseorang menulis artikel yang tersebar di seluruh internet, meskipun tidak menyebut nama, tapi semua orang yang mengenalku, semua orang tahu mereka membicarakanku. Bisakah aku menuntutnya? Tentu saja Anda bisa. Itu lucu sekali. Bagaimana mungkin kamu bisa memenangkan gugatan itu? Bahkan seorang pengacara senior telah mengonfirmasinya. Mengapa kau bilang kita tidak bisa menuntut? Bagaimana kau bisa jadi pengacara? kamu mungkin menang atau kamu mungkin kalah, baiklah. Mereka tidak menyebutkan nama. Kamu yang bersikeras menganggapnya pribadi. Kamu sangat mungkin kalah dengan cara ini. Jadi aku harus membiarkannya memfitnahku begitu saja? Nyonya, dia memfitnahmu. Dia bisa memarahi secara tidak langsung. Kamu bisa membuat sindiran. Tentu saja tidak. Jika seseorang menggugat klien saya, lalu bagaimana? Kalau begitu aku akan bilang aku tidak memarahimu. Kamu hanya memilih untuk menerima hinaan itu. Semua orang bisa memeriksa tentang ucapan fitnah secara tidak langsung. Liu Leiwei, aku benar-benar nggak ngerti selama ini. Bagaimana kau bekerja? Sebagai asisten hukum, semuanya cepat kembali bekerja. Gu Yichen, pengacara kelas dunia sepertimu. Kenapa kau ada di sini? Sebenarnya aku juga cukup penasaran. Seseorang dengan kedudukan sepertimu, kenapa tiba-tiba datang membantuku? Tentu saja ini untukmu. Untukku, Apel, Xiaoyu, apa kau tidak mengingatku?
Maafkan aku. Aku benar-benar tidak bisa mengingatnya. Tidak apa-apa. Bagaimanapun sudah bertahun-tahun berlalu. Wajar jika kau tidak mengingatku. Alasan saya kembali kali ini adalah karena saya mengetahui Anda bercerai. Jadi, bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk mengejar Anda? Saya sudah mengagumi Anda selama bertahun-tahun. Saya berharap bisa bergabung dengan Shen Group. Maaf. Apakah pengakuan saya membuat Anda merasa sedikit bingung? Tapi aku, Xiao Yu. Tuan Gu bergabung dengan kelompok kami. Sungguh merupakan berkah 3 kehidupan. baiklah. Sebagai pemilik firma hukum Shen Group, saya menyambut baik kehadiran Anda untuk masalah hati. Mari kita bicarakan nanti. Terima kasih. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Bagus Shen Xiaoyu. Kau memanggilku bajingan. Tapi sepertinya kau sudah memasangkan topi pengkhianat di kepalaku sejak lama. Berpura-pura jadi korban setelah berbuat salah. Jia Huai'an, kau bajingan. Berhenti memfitnah Xiao Yu. Selama bertahun-tahun ini, saya tidak ingin merusak hubungan Anda dengan Xiao Yu. Jadi saya selalu menghindari kontak dengan Xiao Yu. Sebaliknya Anda telah berulang kali menyakitinya. Hanya karena dia baik. Anda tidak punya batasan. Anda benar-benar bajingan. Kalian berdua sudah bercerai sekarang. Kita berdua lajang sekarang. Pengejaran saya terhadap Xiao Yu tidak ada hubungannya dengan Anda. Ambil sampahmu dan pergi. Baiklah. Aku akan mengingat kalian semua. Tunggu saja. Aku akan kembali. Xiao Yu, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit patah semangat. Aku benar-benar hidup dengan bajingan tak berperasaan seperti ini. Selama 7 tahun. Aku benar-benar menyedihkan. Tuan Gu, aku sudah mempermalukan diriku di depanmu. Xiao Yu, saya secara khusus kembali kali ini. Tepatnya untuk menemani Anda melewati masa sulit ini. Saya bersumpah, saya akan selalu mendukung Anda. Dengan Jia Huai'an membuat keributan seperti itu, semua orang di kantor hukum pasti dalam keadaan tidak tenang. Saya ingin segera memulai untuk membantu Anda menstabilkan karyawan dan memastikan kantor hukum beroperasi dengan lancar. Baiklah, terima kasih Tuan Gu. Tuan Gu, saya akan mengantarmu untuk mengunjungi firma hukum. Baik, Silakan. Seorang wanita yang telah mengalami pernikahan yang gagal. Bisakah aku benar-benar mengizinkan diriku untuk menerima hubungan kedua? Pengacara Gu ini memang seorang pengacara terkenal di dunia. Hanya dengan menyebut namanya, banyak pengacara secara sukarela mengalah. Bos, di mana Anda bertemu dengan pengacara Gu ini? Paman Lin, sebenarnya mengenai masalah ini, aku juga cukup bingung. Dengarkan aku, kau harus bersamanya hari ini. Mama, tolong jangan paksa aku. Aku bilang, aku tidak menerima pernikahan bisnis, tidak peduli jenis apapun yang Mama kenalkan padaku. Keturunan keluarga terkemuka, atau pewaris keluarga kaya. Aku tidak akan menikahi mereka. Aku ingin menemukan kebahagiaanku sendiri. Shen Xiaoyu, kembali ke sini. Bibi, sepertinya Nona Shen sangat menentang pernikahan kita. Meskipun saya sudah mengaguminya sejak kecil, saya tidak ingin memaksa siapapun. Masalah kita, mari kita lupakan saja. Yi Chen, jangan cemas dulu. Aku akan berbicara dengannya baik-baik lagi. Menurut pendapatku, baik itu karakter penampilan, bakat atau kemampuan, kamu benar-benar pelabuhan teraman bagi Xiao Wu di kehidupan ini. Bibi, ketika dua orang bersama, hal terpenting adalah saling mencintai. Jika Xiao Yu tidak punya perasaan untuk saya, bahkan jika kita menikah, dia tidak akan bahagia. Bagaimana kalau begini? Aku akan memikirkan cara lain. Aku akan mencari kesempatan untukmu dan dia untuk bertemu lagi. Jika dia masih merasa sangat menentang masalah ini, maka masalah ini harus berakhir di sini. Nona Sulung, Jia Huai'an, sudah mengikuti instruksimu, diatur di firma hukum kami, untuk menjadi asisten di bawah pengacara top. Terima kasih, Paman Lin. Firma hukum ini milikmu, pengaturan personel, apapun yang kamu anggap sesuai tidak masalah. Namun, aku tidak mengerti, mengapa kamu tidak memberitahunya identitas aslimu. Dia membesarkan kedua adik laki-lakinya sendirian, bangkit dari pedesaan. Itu tidak mudah. Aku tidak ingin dia merasa bahwa aku menggunakan identitasku sebagai nona muda untuk menekannya. Aku hanya ingin mendukungnya secara diam-diam dari belakangnya. Lalu suatu hari, ketika dia menjadi mitra senior firma hukum, aku akan memberitahunya identitas asliku pada upacara pelantikannya. Anak ini benar-benar diberkati. Jadi Xiao Yu sudah memiliki seseorang di hatinya. Aku seharusnya tetap pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studi. Tidak perlu tinggal dan terus mengganggunya. Jika saat itu, aku cukup gigih dengan perasaanku, alih-alih memilih untuk melarikan diri ke luar negeri, mungkin Xiao Yu tidak akan dikhianati oleh bajingan itu.
Jadi orang yang ibuku kenalkan padaku waktu itu. Itu Gu Yichin. Buncis Belanda acar lagi. Aku sudah makan ini berhari-hari. Aku hampir muntah karena memakannya. Kalau begitu jangan makan. Sekarang untuk mencari nafkah. Aku bekerja dari fajar hingga senja setiap hari. Aku nggak sempat masak buat kamu. Kakak ipar tidak ada di sini. Dan kamu bahkan tidak bisa memasak makanan. Ketika kakak ipar ada di sini sebelumnya, dia memasak 5 lauk 1 sup. Memanggilnya kakak ipar setiap kata. Kamu merindukannya. Pergi temui dia. Dan suruh dia memasak untukmu. Lihat apakah dia masih akan memperhatikanmu sekarang. Aku belum pernah kerja rumah. Dan bilang menikah dengan keluargamu adalah untuk menikmati hidup yang baik. Seluruh keluargamu pembohong. Aku sudah muak. Liu Laiwei, siapa yang kamu sebut pembohong? Aku bicara tentangmu Jia Yuan. Kau dan kakakmu sama saja. Yang satu hanya tahu bagaimana hidup dari wanita. Yang lainnya adalah orang tak berguna. Kamu bicara omong kosong. Beraninya kau memukulku. Aku akan melawanmu sampai mati. Bagaimana jika aku memukulmu? Beraninya kau memukul kakak keduaku. Aku akan melawanmu sampai mati. Hentikan. Apa yang sedang kalian lakukan? Hentikan. Kalian sudah bertengkar di dalam rumah. Bukankah itu cukup memalukan? Kakak, apa kau masih punya nyali untuk bicara? Keluarga kita jadi seperti ini. Semua karena kau, karena aku. Yaitu, karena kau. Jika bukan karena wanita, tak tahu malu ini, dan menceraikan kakak ipar kami. Bagaimana mungkin kami bisa berakhir? Dalam keadaan seperti ini hari ini, tepat sekali. Kakak ipar punya status yang begitu mulia, dan sangat menjaga keluarga. Tidak pernah mengeluh. Selama bertahun-tahun ini. Sekarang lihat sampah ini. Dia nggak ngapa-ngapain sejak datang. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai nyonya muda. Jia Yuan, hak apa yang kau miliki untuk menuduhku? Dasar kau tak tahu berterima kasih. Dulu saat kau memohon padaku, aku membantumu mencari kolaborator. Memanggilku kakak Lei setiap saat. Terus-menerus menunjukkan perhatian. Sekarang lihat, kau membelakangiku bukan? Aku salah menilaimu sebelumnya. Aku pikir kau punya kemampuan untuk membantuku maju. Sekarang tampaknya, dibandingkan dengan kakak ipar tertuaku, kau bahkan tidak pantas membawa sepatunya. Sampang. Kau, Kakak, kau cepat pergi dan bawa kembali kakak ipar tertua kita. Bagaimanapun ikatan suami istri itu abadi kebaikan tak terhingga. Jika kakak ipar tertua melihat keadaan keluarga kita saat ini, dia mungkin bahkan mengasihani kita dan kembali. Lihat, keadaan keluarga kita sekarang. Aku masih terlilit utang. Aku tidak bisa terus hidup. Benar kakak. Kakak ipar tertua sangat setia padamu. Cepat pergi dan bujuk dia. Mungkin keluarga kita bisa berdamai dan kembali seperti semula. benar Jia Huan. Membujuk wanita adalah keahlianmu. Tapi sekarang dia, mungkin bahkan tidak akan memperhatikanmu. Lagi pula Gu Yichan adalah orang yang bersama Shen Xiaoyu setiap hari sekarang. Jika kau ingin menemuinya, kau mungkin harus mengantre. Keluar sini dan bayar utangku. Bagiku Jia Huai untuk membujuknya. Apakah dia pantas mendapatkannya? Jia Yuan, aku tahu kau ada di rumah. Tidak ada yang salah kakak. Penagih utang sudah datang. Kakak, jika kau tidak membawa kembali kakak ipar tertua, kau pergi dan bayar uangnya untukku dulu. Berapa banyak uang yang sebenarnya kau hutang? Tidak terlalu banyak. Hanya sekitar 3 juta. Apel, lebih dari 3 juta. Jia Yuan, aku rasa kau sudah gila. Uang yang kau hutang, kau bayar sendiri. Paling-paling saat kau dipukuli, aku akan membantumu memanggil ambulans. Kakak, kau tidak bisa begitu saja meninggalkanku. Kakak, baiklah, berhenti berdebat. Mari kita cepat sekarang dan pergi ke kantor hukum untuk mencari kakak ipar tertua. Bagaimanapun dengan semua tahun ini, kasih sayang yang mendalam di antara kita, kakak ipar tertua tidak mungkin melihat kita dipukuli. Benar, mari kita pergi mencari kakak ipar tertua. Cepat, mari kita gunakan pintu belakang. Kakak ipar tertua. Apa yang kamu lakukan? Mana keamanan? Keamanan. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita dengarkan dulu. Apa yang ingin mereka katakan? Kakak ipar tertua. Kakak ipar tertua. Itu salah kami sebelumnya. Ini semua salah kami. Aku lebih buruk dari babi atau anjing. Tidak berperasaan dan kejam. Kakak ipar tolong maafkan aku. Sejak kau memasukkan perusahaan kami ke daftar hitam, perusahaan kami benar-benar bangkrut. Aku masih berutang. 3 juta utang luar. Penagih utang memblokir pintu kami. Kakak ipar, tolong selamatkan kami. Bagaimanapun kita adalah keluarga. Kau melihat kami berdua tumbuh dewasa. Benar kakak ipar. Kau pasti tidak akan meninggalkan kami kan? Jia Yuan keluar dari sini. Kakak ipar, selamatkan kami kakak ipar. Ini adalah firma hukum Shen Group. Jangan membuat masalah di sini. Kami hanya di sini untuk menagih utang. Masalah apa yang kami sebabkan? Utang harus dibayar. Itu sudah sepantasnya. Jika tidak membayar, maka jangan salahkan aku. Tepat sekali. Jia Yuan berutang lebih dari 3 juta kepada kami. Dia membuat kami tidak mungkin hidup normal. Jika kau memojokkan kami akan jatuh bersama. Kakak ipar, kau benar-benar harus membantuku. Ya kakak ipar, kau tidak bisa hanya diam dan melihat kami dipukulikan. Membantumu? Bukan tidak mungkin. Namun, kau harus menyetujui satu syarat. Kakak ipar,
Tolong katakan saja, selama itu menyelamatkan hidupku. Aku akan melakukan apa saja. Benar kakak ipar. Selama kau membantu kami melunasi utang, kau bisa meminta kami untuk memilih bintang-bintang dari langit. Baik, kau mengatakannya ingat, uang di kartu ini cukup untuk melunasi utang Jia Siuan dan mereka. Jangan ganggu mereka lagi di masa depan. Baiklah, ayo pergi. Terima kasih, kakak ipar. Jia Siuan, aku sudah melunasi utangmu. Selanjutnya, bukankah sudah waktunya untuk memenuhi janjimu? Kakak ipar, tolong katakan saja, apapun kondisinya, aku akan menyetujuinya. Aku akan melewati api dan air untukmu kakak ipar. Mulai hari ini, kalian berdua akan menjadi direktur firma hukum ini. Aku tahu itu. Kakak ipar masih menghargai kami. Ada hal si baik itu. Tidak buruk sama sekali. Sepertinya cukup cocok. Mulai sekarang kalian berdua akan berada di firma hukum. Membersihkan toilet untuk melunasi utang kalian. Tidak kakak ipar, aku setidaknya lulusan universitas bergengsi. Kau menyuruhku membersihkan dan menyikat toilet di sini. Bukankah kalian berdua sebelumnya mengatur diri kalian sendiri untuk melakukan pekerjaan ini? Ada apa? Berubah pikiran. Aku tidak masalah dengan itu. Kalau tidak aku akan sekarang menelepon bank dan membatalkan transaksi. Tidak, jangan telepon. Aku akan melakukannya. Aku akan membersihkan toilet. Tolong jangan salah paham. Kakak ipar, kami tidak bermaksud menyesalinya. Jika orang lain tahu bahwa kau punya dua kerabat yang membersihkan toilet, tidakkah kau akan kehilangan muka? Apa salahnya membersihkan toilet, mencari uang dengan tangan sendiri? Apa yang perlu dimalukan? Kalian berdualah yang hianat, tidak tahu berterima kasih, dan tidak punya hati yang benar-benar memalukan. Berhenti bicara omong kosong. Tetaplah di sini dengan tenang, dan bersihkan toilet. Jia Huayan, untuk apa kau mengendap-endap? Tidak, aku tidak. Apa itu di tanganmu? Tidak ada apa-apa. Berikan kotaknya padaku. Gelang ini. Bukankah kau bilang akan memberikannya padaku sebagai hadiah ulang tahun? Sekarang kau mengeluarkannya. Apa yang ingin kau lakukan? Jangan terlalu memikirkannya. Aku hanya mengeluarkannya untuk melihatnya. Apa kau pikir aku akan percaya omong kosongmu? Kau akan memberikannya kepada Shen Xiaoyu, bukan? Tidak. Jangan salah paham. Menyesal memilihku sekarang. Baiklah. Kembalikan semua uang yang sudah kuberikan pada keluargamu, padaku sekarang. Liu Leiwei, apakah kau harus begitu picik? Jika kau tidak ingin perhitungan itu juga tidak apa-apa. Satu harga, 2 juta. Maka aku akan meninggalkanmu secara sukarela. Jika tidak, selama aku di sini, aku tidak akan memberimu dan Shen Xiaoyu kesempatan sama sekali. Baiklah, 2 juta. Namun, aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Tidak ada uang, tidak apa-apa. Apa kau tidak punya barang? Kau. Jia Huian, bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Dia dan Liu Liwei berselisih. Ketika Liu Liwei bertengkar, dengannya memperebutkan barang berharga. Dia terjatuh dan kepalanya terbentur, hingga melukai kepalanya. Kakak, apa yang kau lakukan? Kemana saja kau selama ini? Lepaskan aku. Aku adalah mitra senior di firma hukum Shen Group. Jia Huian. Aku. Ayo pergi. Ayo pergi. Saya tidak menyangka, Jia Huian, saat ini, akan merosot menjadi kondisi mental yang begitu kacau. Mungkin baginya, ini sudah merupakan hasil terbaik. Liu Liwei ditangkap karena penyerangan yang bisa saja. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu. Tidak. Aku tidak punya hubungan dengannya. Gu Yichen berkata dia akan pergi. Apa? Dia memintamu untuk tidak khawatir. Sebelum dia pergi, dia akan mengirim salah satu murid andalannya untuk bergabung dengan firma hukum kita. Mohon jangan khawatir. Apa? Lalu di mana dia sekarang? Dia saat ini sedang menyelesaikan prosedur serah terima. Pergilah sekarang. Anda mungkin masih bisa melihatnya. Ini adalah Tuan Shen. Saya hanya mengikuti alur. Yi Chen, kau berbohong padaku. Ya, aku memainkan sedikit trik. Aku hanya ingin melihat apakah Tuan Shen akan peduli padaku. Sekarang sepertinya aku menang. Kau sudah dewasa. Kenapa kau bertingkah seperti anak kecil? Jauh di lubuk hati, aku seperti anak kecil. Anak itu pemalu dan penakut. Diam-diam mencintaimu, tapi takut memberitahumu. Tuan Shen. Tidak. Xiaoyu. Apakah kamu masih ingat saat kita masih muda? Perjodohan masa kecil kita. Tentu saja aku ingat. Orang itu adalah kau. Tuan muda tertua keluarga Gu. Sebenarnya, aku sudah ingat sejak beberapa waktu lalu. Hanya saja sayang,
Nasib mempermainkan orang. Waktu itu, ibuku terlalu mendominasi. Dia membuatku percaya pernikahanku adalah perjodohan. Ditakdirkan tidak akan bahagia. Oleh karena itu, aku memilih untuk bersama Jia Huaian dalam hubungan cinta bebas. Sekarang belum terlambat. Meskipun takdir mempermainkan orang, itu juga membantumu melihat hatimu sendiri lebih jelas. Aku menyukaimu. Itu tidak berubah dari awal sampai akhir. Aku tidak cukup berani sebelumnya. Karena aku tahu kamu punya seseorang yang kamu suka. Tapi sekarang, aku ingin berani sekali. Xiao Yu, aku menyukaimu. Maukah kamu menikah denganku? Mulai sekarang, kita tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Dan bersama selamanya. Baiklah. Menikahlah dengannya. Nikahi dia. Menikahlah dengannya. Nikahi dia. Bagaimana kalau kita mulai dengan berkencan dulu? Baiklah. Aku adalah seorang putri, seorang istri, seorang ibu. Tapi yang terpenting aku adalah diriku sendiri. Aku tidak perlu meminjam cahaya siapapun, karena aku memiliki cahayaku sendiri. Kita para wanita adalah seperti bintang-bintang yang cemerlang, menerangi jalan kita sendiri ke depan. Kekuatan kita berasal dari keteguhan dan kepercayaan diri di dalam. Oleh karena itu, jadilah pemeran utama wanita dalam hidupmu sendiri, gadis-gadis.